sering mencoba dengan tangan Anda, hands-free drawing Anda dilatih terus demikian, itu akan muncul feel-feel baru. Kalau kita dari awal sudah bermain dengan teknologi dan sebagainya, yang Anda dapatkan hanya efek-efek aja. Itu nggak akan membuat Anda menjadi seorang yang hebat dalam berkesenian. Kartun itu bisa membuat mereka tersenyum, luar persepsi saya. Di situ saya berpikir bahwa benar orang bilang ini ya, one visual itu adalah satu gambar itu adalah 1000 bahasa gitu. Oke, kali ini Oke Made benar-benar menghadirkan bintang tamu yang spesial. Bukan penyanyi, bukan pencipta lagu, tetapi jelas dia juga seorang seniman. Cuma senimannya orang bilang sebut seniman kartun. Nah, kalau dari segi namanya, barangkali nama Jenggo Pramarta bisa jadi ya. Banyak yang belum tahu, tapi kok menyebut Bok-Bok, saya kira banyak orang yang tahu ya. Selamat datang Beli Jenggo. Ya, ini kalau saya ingat Beli Jenggo, ingat dengan Bok-Boknya dan dengan tagline ini ya, globalization ini gitu ya, dia. Sehat Beli Jenggo? Sehat. Nah, ini saya nggak tahu ini buku terbarunya atau apa nih Beli Jenggo? Itu biografi. Biografi. Semi biografi. Jadi kumpulan dari beberapa karya-karya lama saya, kemudian adalah Bapak Adrian Fikes pas ke Bali, yang dulu dia penelitian tentang Bali. Ya, dia mengenang masa lalu, kemudian menyarankan saya untuk Ada biografi. membuat buku biografi. Saya bilang buat buku, saya udah buat buku, Bok-Bok udah sekian terbitan. Bukan, Anda pribadi harus punya. Jadi kalau di Globalization ini buku tentang ya sejarah sedikit tentang keluarga, tentang dedikasi saya berkesenian. Biar orang nggak tahu Bok-Bok aja ya, tapi orang di Bali kurang ya, Nah, kreatornya. di sini disebutkan bahwa Bok-Bok itu sebenarnya singkatan dari Bali on Globalization. Tapi aslinya memang begitu. Memang begitu. Tapi emang saya rahasiakan dari dulu. Orang yang kan nangkepnya dari dulu Bok-Bok itu ya sekedar guyu-guyu kan, Ya, itu bohong. Ya. bohongan gitu Karena ya. kartun itu sifatnya bohong, kartun itu abstrak, sehingga apa pakai nama. Dulu namanya saya waktu bangun dengan Ebo itu, apa nama majalahnya Bu? Kita semangat buat majalah waktu itu namanya Bali Cartoon Magazine. Nggak, itu Terlalu subjudul. serius jenis. Terus apa ya? Coba saya cari, akhirnya saya nemukan apa yang sifatnya bohong tapi menghibur gitu loh. Oh, kata Bok-Bok tuh menarik. Yang penting ada kata Bali gitu loh. Apa huruf B di depannya. Akhirnya saya pakai Bok-Bok. Dan makna Bok-Bok tuh beda dengan nguluk-nguluk kan lain lagi ya. Kalau nguluk-nguluk menipu, Bok-Bok itu nggak beneran, tapi bisa bikin orang happy. Memang istilah gitu Bok-Bok itu memang bohong artinya dalam bahasa Bali. Tapi ketika kalimat itu kita energikan dalam bentuk lain, ya itu bagi saya semangat tersendiri lah. Tapi kalau boleh tahu, orang jadi kan mengidentikan Bok-Bok adalah Jenggo. Walaupun banyak orang di baliknya juga kan. Dan Jenggo identik dengan Bok-Bok. Nah, kalau Beli Jenggo merasakan itu seperti apa? Saya pikir kalau istilahnya, kalau saya membuat kartun ketika itu di Bali Post maupun di media lain, itu kan saya pakai nama Jenggo Pramarta gitu ya. Tapi artinya kan sebagai seniman kartun kita harus punya satu berupa apalah kawitan kita istilahnya gitu ya, zaman itu ya. Akhirnya saya dengan teman kartunis saya bilang, kenapa sih kita nggak membuat sesuatu yang agak beda dikit gitu loh. Karena terus terang saya bilang, ketika zaman-zaman media sedang berkembang dulu itu, orang memikirkan bahwa sebuah media tuh ada foto, ada kata-kata, ada teks, ada macam-macam lah, iklan dan sebagainya gitu loh. Artinya kita sering sekali misalnya ada, mungkin waktu kita zaman kerja di media dulu, tiba-tiba ditelepon malam-malam, tolong dong, ini ada ruang kosong sedikit, jadiin stopper buat pignet, pojok-pojok itu kan malam-malam. Anak-anak sekarang nggak tahu pignet ya, beda lagi. Ada kartun boleh gitu loh. Akhirnya saya berpikir setelah kita udah mulai kuliah, sudah tamat, loh karya-karya kita kok jadiin stopper sih? Sekedar pelengkap aja. Pelengkap gitu. Jadi kita akhirnya jengah, secara bahasa Bali jengah, kita buat sesuatu yuk, apa yang kita kerjakan tuh jadi headline gitu loh. Jadi sebuah media yang dimana, karena kita suka menggambar semuanya, yang dimana gambar tersebut kita pakai sebagai headline.
kata-kata cuma 10%. Bila perlu tidak ada kata-kata gitu. Ya, tapi namanya sebuah majalah harus kita giring. Tentunya tetap ada kalimat, ada tajuk rencana. Apa saya lupa juga ada istilah beberapa istilah yang kita buat untuk menguatkan bahwa kita sebuah media yang sejajar dengan yang lainnya seperti itu. Cuma dia karakternya khas ya, kartun. Ya, artinya 90% itu gambar gitu loh. Gambar yang muncul. Khususnya untuk di Bali itu pertama kali ya, belum pernah ada ya. Makanya kita dapat muri tahun 2002 kayak kita dapat 2000 berapa ya? Setelah bom Bali itu. 2003 ya, 2003, bom Bali 2002 ya. Iya. 2003 kita dapat muri sebagai majalah kartun pertama di Indonesia yang memakai ilustrasi Bali sebagai background seperti itu. Nah, kalau cerita suka dukanya di Bog-Bog itu orang kan juga tahu bahwa mengelola media itu tidak mudah ya, apalagi dari segi finansial dan segala macam. Gimana Beli Jenggo jatuh bangun menjaga Bog-Bog itu sampai berusia sekian lama tuh gitu dan kawan-kawan? Ya, Bog-Bog didirikan tahun 2001 itu. Ya dari obsesi yang saya bilang tadi itu, awalnya kan saya kerja di media yang sama. Ya, di Bali Post. Di Bali Post dulu itu, kemudian saya ketemu dengan beberapa semacam, antropolog ya, pengamat budaya Bali itu. Saya selalu diajak ngobrol tentang kapan Bali mengenal pariwisata, social change, perubahan sosial di Bali. Kemudian mereka ini adalah para antropolog dari Australia kebanyakan. Dan kemudian saya nggak pernah berpikir soal membuat media tadinya, karena saya tahu orang tuh harus kaya dulu baru buat media. Sementara kita nggak ngerti soal kemana arahnya. Tapi waktu itu saya dijanjikan kamu harus tamat dulu, saya akan ajak kamu ke Australia. Saya sekolah ke Australia. Tahun 1999 itu ngambil pendidikan. Iya, jadi seni. Jadi waktu itu saya mengambil kan bisa bahasa Inggris dulu kan masuk. Jadi selama saya di sana, saya sekolahnya di Elikosnya itu ada di UWA namanya, University of Western Australia. Tapi setiap Senin dan Kamis saya diajak sama Dr. Carol Warren ini untuk presentasi di Murdoch University. Di sana ada namanya Asia Research Center. Nah, disinilah ide-ide ini muncul. Karena beberapa orang saya ajak bicara soal kartun, saya perlihatkan, dia perkenalkan sebagai jurnalis. Di sana ada namanya Asia Research Center, diperlihatkan karya-karya kartun saya. Dia bisa ketawa. Ketika saya tanya, how many person have come to Bali? Dari misalnya ada 20 siswa, hanya 2 orang yang pernah ke Bali, tapi kartun itu bisa membuat mereka tersenyum 2% dari saya. Di situ saya berpikir bahwa benar orang bilang ini ya, one visual itu adalah satu gambar itu adalah 1000 bahasa gitu kan. Sangat universal. Ya, sangat universal sekali. Nah, disitulah begitu saya pulangnya dari sana, akhirnya saya pertama kali sebenarnya membuat ini awalnya, membuat toko t-shirt. Di Kuta namanya Job Shop dulu. Dari toko inilah saya ingat ya, benar diingat. JOP Shop itu Jenggo Pramarta Shop. Itu ketika tahun 2000 kontrakan yang darinya naik 14 juta per tahun menjadi 100 juta. Segitunya waktu itu ya. Jadi saya dulu kontrak di situ 1 tahunnya 14 juta gitu ya. Setelah di tahun ketiga atau keempat saya lupa itu, tahun 2000 jatuhnya itu, saya mulai tahun 1996 saya mulai, begini 4 tahun ya. Mulailah George Soros menggoyang Pak Harto waktu itu, naik dia dolar jadi 2.500, ya, betul. menjadilah dia 16.000, sehingga diikuti perkaliannya, dikalikan 5. 100 juta. 100 juta, nyerah saya akhirnya. Di sana kebingungan saya itu menemukan suatu jalan keluar. Saya kumpulkan beberapa teman-teman, waktu itu ada Cece Riberu, ada Putu Ebo, yuk kita buat sesuatu yuk. Dan ya di gudang banyak sekali, jadi improvisasinya banyak dari terekam dari hal-hal yang pernah saya alami di luar, bergaul dengan orang luar, bahwa bahasa gambar itu adalah bahasa universal, tidak terpecahkan oleh ini, dan kartun itu sangat menarik saat itu untuk mereka melihat ini bahwa seni yang cerdas, seni yang unik,
Dan budaya Bali itu juga budaya yang sangat unik. Kita sering bercanda ya, itu budaya kita. Sambil ya memahami dunia pariwisata dengan canda-canda yang ada di Bali. Walaupun misalnya. mungkin pada saat itu orang masih menganggap bahwa kartun itu ya memang untuk canda-canda aja. Padahal sebetulnya dia bawa message yang mendalam ya. Iya, sebetulnya. Kalau masyarakat awam kan tetap beranggap, oh kartun nak lucu-lucuan kan. Ya. Makna itu belum dapat Ya, ditangkap itu, kan ya. Jadi itulah dari awal situlah akhirnya saya memulai untuk kartun itu, majalah kartun itu. Yuk kita buat majalah yuk. Dan ya kita juga waktu itu berusaha nyari investor dan sebagainya, yang siapa yang kita bisa ajak, bisa ikut gabung gitu loh. Akhirnya tahun 2001 itu tepat banget kita waktu itu membuat majalah kartun yang sebetulnya Februari sebetulnya sudah bisa terbit itu majalah itu. Tapi Bulanan saya pilih ya? April. Ya. Target memang bulanan. Bulanan, memang monthly targetnya. Tapi saya pilih April karena itu udah akhirnya menemukan nama majalahnya apa? Bali Cartoon Magazine. Kurang bagus nih, akhirnya saya cari-cari, akhirnya nama Bok temukan. Waktu itu kita bernong di buah PT namanya PT Bali Orti Graffiti, Bok juga. Atau Bali Olah Gelak gitu. Ya, biar tetap Bok ya. Tapi akhirnya terakhir saya rasakan bahwa Bali on Globalization itu tepat. Kenapa saya pilih terbit pas 1 April itu, terbitnya di Art Center saya waktu itu. Bukan Pas, April Mop ya? April Mop. Oh memang momen Dicari, April Mop dipilih ya? Dicari, jadi filosofinya seperti itu. Terbit dia bulan April, kemudian April Mop, kemudian tema pertama saya ingat golf gitu tuh. Waktu itu masih ada gunyang-ganying soal BNR zaman itu. Ada demo, ada ini. Jadi suasana waktu itu sangat mewakili masyarakat luas tentang perubahan-perubahan yang ada di Bali. Jadi begitu terbit kita buat waktu itu 1.000 eksemplar, baru taruh di hotel, habis semua. Dan yang awal-awalnya kita nggak jual itu karena memang sudah ada iklan yang masuk, kita udah strategikan dengan beberapa teman. Ya dibagi gratis aja merchandise di hotel-hotel gitu ya? Ya, seperti itu. Pada akhirnya sampai, kalau majalah lain kan paling tamu yang ngambil, majalah yang lainnya. Tapi kalau Bok itu tukang parkirnya ngambil, tukang masaknya ikut ngambil. Jadi setiap bawa berapa, misalnya bawa 20 itu sebuah tempat itu udah diambil semua. Akhirnya kita jual akhirnya seperti itu. Paling tinggi berapa nyetak itu pernah? 5.000. Sampai 5.000 ya? 5.000. Itu untuk ukuran majalah lokal, khusus kartun, ya, 5.000 udah luar biasa ya berarti kan? 5.000 waktu itu. Akhirnya mulai turun-turun sebelum puncak itulah. Sebelum era digital ya. Waktu itu berarti sudah mulai bukan hanya di Bali aja, sampai keluar juga. Ya? Jadi waktu itu saya masih ingat Pak Gunawan Muhammad dari Tempo, waktu bom Bali. Waktu bom Bali itu majalah kita tuh sudah berumur, kan 2001 ciptakan, bom Bali 2002. Kurang itu udah berumur tahun, 2 tahunan. Kemudian ada bom Bali. Terus ada apa waktu di Bali TV? Saya dengan Taufik Rasen, kemudian Pak GP Arto juga waktu itu ada, kemudian ada Pak Gunawan Muhammad. Dia mengatakan tolong setiap bulan, setiap kamu terbitkan majalah ini, tolong kirimkan ke Tempo sekian ini. Sekian eksemplar, nanti dari sana akan disebarluaskan ke seluruh konsul yang ada di seluruh dunia. Itu mereka memperjuangkan kita karena biar Bali tetap tersenyum setelah bom Bali gitu loh. Di sana hubungan kita bagus dengan petinggi-petinggi media di Jakarta waktu itu. Waktu itu boleh dibilang dari awal terbit sampai kemudian dapat kepercayaan itu berat nggak bagi Jinggo untuk memberi pemahaman ke masyarakat bahwa kartun itu nggak hanya sekedar gambar lucu aja? Atau jangan-jangan sampai terakhir tetap yang bisa menikmati hanya kalangan tertentu gitu? Nggak, kalau saya rasakan waktu itu memang boomnya itu baru saat sekarang saya rasakan boomnya sangat bombastis sekali. Artinya orang anak kecil, anak besar itu tetap dia bisa nikmati kartun-kartun itu. Karena seperti Adjana bilang tadi itu bahwa pasang surut untuk menghidupi itu. Jadi waktu itu majalah kartun Bok itu satu pun tidak ada yang tidak bisa terjual. Gitu loh. Artinya covernya kita jadikan t-shirt misalnya. Kemudian jadikan poster, dijadikan pameran. Di dalamnya pun juga begitu. Terus iklannya tetap jalan. Dan akhirnya kita punya Bok desain juga waktu itu. Karena
banyak orang ingin memakai jasa Bok-Bok, image Bok-Bok untuk mempromosikan sesuatu saat itu. Masuk karakter tokohnya Ya, digunakan. tokohnya, kemudian di airport juga kan, tolong gini. Artinya kita juga berikan masukan, tolong dong, jangan di airport, jangan hanya iklan-iklan besar aja masuk, tolong buat fun, humor. Ya, mereka terima semua, termasuk juga penyandang pemilu. Ada beberapa Fungsinya sangat luas. sangat luas sekali, itu berusaha saya rasakan. Dan waktu itu tidak ada beban, Pak Arjana. Nggak ada beban sama sekali bahwa ini masyarakatnya ngerti nggak, kita nggak pernah tahu apa. Bikin aja gitu. Ya, justru permasalahan muncul waktu itu, saya ingat ada permasalahan muncul waktu itu adalah ketika kita punya iklan waktu itu gencar-gencarnya HIV AIDS. Ya. HIV AIDS itu kita suruh buat tokoh namanya Kapler dan Kapluk gitu loh. Ya. Nah itu dari, kalau nggak salah, Citra Usada dan AusAid itu mensponsori kita, dan nilainya sangat besar sekali. Dan ketika itu kan mau nggak mau namanya ngomong HIV AIDS kan, muncullah kita membahas soal bagaimana kondom, bagaimana mencegah HIV AIDS. Ya, katanya kata-kata orang dewasa lah muncul dalam halaman belakang itu yang dia minta. Untuk mensosialisasikan apa itu HIV AIDS, apa itu Seks aman gitu. Seks aman sebagainya. Itu waktu itu banyak ibu-ibu dan para orang tua itu komplain. Disitulah saya mulai bergerak. Itu tantangannya, bahwa saya sampaikan Bok-Bok ini bukan majalah anak-anak. Kartun itu bukan hanya sekedar untuk anak-anak aja, tapi ini majalah Bok-Bok adalah majalah untuk dibahas di meja makan keluarga, saya bilang itu. Jadi saya terpaksa saya robek halaman ini, kondom dan sebagainya. Ini nggak benar Anda mendidik. Nah seperti itu. Padahal kita udah hati-hati sekali membuat redaksi agar pemakaian itu benar arahnya gitu loh. Ya sisi lain ada waktu itu dalam redaksional, ya udah beli, kasihan anak-anak, nggak usah dah ngambil iklan itu. Saya bilang enggak. Kita buktikan bahwa majalah Bok-Bok itu majalah dewasa, majalah umum gitu loh, bukan majalah anak-anak. Dan kartun itu bukan anak-anak. Kalau dia masukin semua makna-maknanya ini kan berat sebetulnya untuk anak-anak. Cuman kita buatkan ada kan banyak jenis kartun kan. Di situ memang majalah Bok-Bok bukan kartun politik. Jadi kalau sebenarnya dalam dunia kartun ada tiga jenis kartun ya. Political cartoon, geek cartoon atau kartun humor atau kartun budaya atau sosial budaya, yang satu lagi karikatur. Karikatur itu wajah. Saya gambar wajahnya Pak Arjana misalnya dengan copang camping, tetap karakternya dapat. Nah, sisi lain juga yang namanya kartun politik itu saya memang ada wilayah saya. Kayak saya di Nusa sekarang atau dulu di Bali Pos, itu kartun politik tiap hari Minggu yang kita kerjakan. Apa yang jadi opini masyarakat saat ini kita munculkan gitu loh. Nah, tapi kalau geek kartun itu kartun yang memang humor yang memang bikin orang ketawa dan tidak ada hubungan politik. Nah, majalah Bok-Bok itu kita ciptakan untuk geek humor kartun. Cuma kan ada yang mempersepsikan berbeda kan gitu. Itu. Ada yang persepsinya beda, dibawa kemana kita nggak tahu kan malah ya. Nah, tapi apapun itu yang namanya kartun yang sifatnya di Bali, apapun yang kita buat itu pastinya ketika sawah itu tiba-tiba menjadi sebuah hotel dan dikemas demikian oleh para kartunis itu kan tetapnya nilai politisnya ada gitu loh. Politisnya ya bukan, lebih ke satir sebetulnya, bukan untuk mengkritik yang memojokkan lah gitu, bukan sarkas itu satir gitu. Jadi ya artinya saat itu memang dunia media, dunia apa itu memang sedang tajam-tajamnya, sedang elok-eloknya untuk membahasakan sesuatu dengan media. Karena kalau terlalu vulgar saat itu lain lagi masalahnya bisa hilang. Eranya beda ya, waktu itu orang mengatakan ya. Ya, kan nggak ada istilah hoak zaman itu kan, seperti itu. Tapi akhirnya kalau boleh dibilang kepuasan apa yang Beli Jinggo dapat gitu dan teman mengelola itu. Barangkali kalau ya ini kan motifnya berbeda ya. Kalau orang berpikir memang dia bawa bisnis media, barangkali dia ngapain ngambil kerjaan gitu kayak gitu misalnya. Kalau di Jinggo sendiri apa sebenarnya yang didapat? Kalau secara pribadi saya dapatkan sebuah nilai yang sangat luar biasa lah sebagai seniman kartun saat itu.
hampir tuh tiap tahun kita dapat undangan ke luar negeri gitu loh. Ada ke Australia, kemudian ke Den Haag University, ke Eropa, dan ada aja undang-undang seperti itu. Sisi lain, dalam mengembangkan bok-bok itu saya merasakan anak-anak yang pecinta bok-bok tuh kebaikan besar saya lihat punya kecerdasan inteligensi dalam memahami sebuah visual seperti itu. Bukan sekedar gambar lucu aja kan gitu. Dan kadang-kadang mereka bertanya, saya nggak ngerti ini, kenapa dijadikan cover? Gitu. Nah, saya jelaskan begini, wah senang mereka. Dan beberapa waktu itu banyak seniman-seniman yang bukan kartunis, tapi karena waktu itu trennya kartun, beberapa gabung ke kita, gambarnya mereka bagus. Ya, belakangan kalau nggak salah mulai muncul juga bukan kartunis yang ikut mengisi gitu ya, ada beberapa. Iya. Jadi bukan kartunis yang awalnya mereka hanya senang menggemar kartun dan sebagainya, tapi ketika saya ajak memaknai sebuah kartun, dia nggak ngerti. Dulu kan ada namanya PT Marsal, yaitu dia selalu jadi in between, membuat film kartun kayak Dragon Ball di luar negeri itu dia buat seperti itu. PT itu bubar tahun 2003, kayak 2005 bubar, mereka gabung ke kita. Dan anak-anak tuh karyanya bagus semua. Artinya goresannya bagus. Tapi ketika, untuk saat sekarang ini tema kita adalah kopi misalnya, cangkir misalnya temanya, air temanya. Tak kasih kertas kosong, silahkan Anda gambar, saya akan cek, saya akan seleksi. Nggak bisa mereka. Kita latih terus, coba ini, udah latih, kita poles. Itu kita poles 4-6 kali kalau nggak salah. Jadi orang-orang itu. Dan bahkan sekarang tuh karyanya lebih hebat daripada saya. Dan saya senang, itu kebahagiaan saya juga gitu loh, salah satunya. Karena salah satunya bisa mengedukasi sekaligus memunculkan generasi baru juga kan jadinya. Nah, kalau Bli Jinggo sendiri sejak umur berapa mulai tertarik di kartun itu, Bli Jinggo? Kalau saya ingat saya SMP ya. SMP itu saya SMP dengan sahabat kita penulis juga, Suardike. Itu dia sering buat cerpen gitu ya. Kemudian majalah dinding kita pegang gitu kan. Di sekolah ya? Sekolah. Habis itu kan zaman itu kan udah masuk Meding, udah sebagai kita aktif di situ. Ada sanggar-sanggar kan. Saya SMP 1 waktu itu sudah mulai gambar kartun. Nah, tapi sisi lain kebetulan orang tua saya tuh waktu itu sudah ada usaha arshop. Setiap minggu tuh hampir saya nyari barang-barang ke Batu Bulan, ke Mas Ubud tuh nyari barang, ya barang itu salah satunya ada lukisan. Jadi saya ngelihat lukisan yang artis tuh kok menarik sekali ya. Tapi ini kan kok ilustrasi aja, kenapa nggak isi di makna sebagainya. Ya waktu itu ada gejolak politik zaman itu lagi keras-kerasnya kan. Dan kita memang di keluarga kebetulan juga aliran politik kita yang tidak kebanyakan orang saat itu, sehingga terjadilah tekan-tekanan seperti itu. Jadi kehidupan kita untuk melawan dalam tanda petik waktu itu saya ekspresikan dengan kartun. Sampai SMA akhirnya lagi saya pegang majalah dinding. Makin jadi dan akhirnya saya buat majalah di SMA 3 Denpasar namanya Widya Stana dulu, dengan Suardike juga, dengan almarhum Putu Mahendra itu yang bekas ketua apa dia dulu, yang Nusa Dua, ketua buruh kayak dulu ya. Itu kita kuliah di PSRD. Akhirnya saya kuliah di PSRD. Ya. Kartun juga? Jurusan desain grafis. Arahnya kan pasti ke kartun gitu loh. Seperti itu. Jadi hal itulah yang yang membuat kita berbeda itu kan ketika kita kuliah di seni rupa dulu, setiap tahun itu akhirnya saya membuat sebuah studio, kan ada senat, ada apa begitu. Membuatlah saya studio namanya XYZ Studio. Waktu itu kan zaman-zaman itu kan Umbu Landu sering menyambangi studio tersebut dan memberikan semangat. Waktu itu ada Sanggar Putih, Sanggar Posti, teater sangat minum kopi, kemudian apa tuh drama klasik zaman-zaman itu kan teater mini Bandung sekali kita ingin tahu ini main ada Mahkota Raja, ada Gung Mas waktu itu, Sanggar Sapulidi, Pak Fran Najira waktu itu kan lagi merangkum anak-anak muda yang berkesenian. Saya buat
Eik Western Studio itu agak beda karena memang bukan arahnya ke sastra, bukan ke teater, tapi semuanya. Jadi ada teman-teman, tapi setiap tahun tuh kita buat pameran dari tahun 86 saya ingat. Bali dalam kartun 1, Bali dalam kartun 2 dan seterusnya. Memang awalnya Yang di Museum Bali itu yang pertama ya? bukan. Yang pertama sebetulnya tahun 81 itu dibuat oleh Gus Martin CS ketika di Bali Pos, Gus Lole, Tony Tantra. Itu salah satu menginspirasi saya juga. Akhirnya Semangati. melanjutkan. Ya, jadi setelah itu kan Bali Pos membuat itu menjadi inspirasi juga. Setelah itu atau sebelumnya itu juga setiap minggu itu satu halaman full itu. Ya, kartun dari berbagai kartunis ya. Ya, kartunis di Bali Pos itu. Dan belum itu, kartun strip waktu itu ya? Belum seri ya? belum, masih akhirnya setelah 5 tahun kemudian mulai dah seri-seri muncul Mr. Bali, Siguk, Sangut Delem. Awal-awalnya tuh kartun bebas gitu. Dan itu memang semua media, di Sinar Harapan, kemudian di Kompas, bermain seperti itu. Kompas malah ada 2 ya, Sikom sama siapa lagi? Bukan Panji Koming ya. Dan banyak waktu itu Kompas. Dia ada kartun lepas, ada kartun strip, ada lama-lama juga kartunis Bali buat kartun strip, kemudian Gun-Gun buat Bonres dan sebagainya. Itu lagi seru-serunya waktu itu dunia kartun di Bali. Tapi kebayang nggak waktu itu Beli Jenggo, orang kan pada masa-masa itu ya mungkin orang berpikir, orang tua barangkali berpikir secara umum ya, kelda dia apa kalau ini anak kayak gitu misalnya kan. Sangat itu ya. Itu Beli Jenggo sempat nggak menghadapi penilaian seperti itu dari keluarga atau orang tua? Sempat, tapi saya juga saya inikan. Jadi bempersnya itu istilahnya apa namanya? Nggak tahu ya, karena mungkin saya lahir dari dunia dagang itulah, dunia dagang dan ya dunia dagang dan dunia disiplin intelektual itu kita jaga juga. Waktu itu saya udah ya orang tua tentunya was-was, biasa orang tuanya dagang, anaknya harus sekolah ekonomi. Betul, kan. Tapi dia sadar banget bahwa nilai seni di daerah kita tuh daerah Belaluan tuh sangat kental sekali, nggak bisa diabaikan. Sehingga saat itu saya sudah berpikir, karena waktu kelas 2 SMA itu saya sudah bisa jual t-shirt dan sebagainya, dia udah melihat itu. Sehingga sebelum dia mengucapkan kata itu, dia udah tahu bahwa kita udah bisa menghidupin diri kita. Dan saya udah bilang nanti kalau ini sebelum buat majalah saya udah bilang, saya paling enggak pingin jual t-shirt seperti Tony Tantra di kita gitu loh. Nah, ini kan kita barangkali melompat ke sekarang di Jenggo. Pada masa-masa itu kan ya boleh bilang masa keemasan kartun ya. Orang bisa honor ngartun aja lumayan kan di koran waktu itu. Tapi kemudian ketika zaman kan begitu cepat berubah, akhirnya masuk era digital dan segala macam. Seberapa jauh Beli Jenggo merasakan perubahan itu ya mungkin sedikit mengguncang atau bahkan membuat kartun menjadi pelan-pelan meredup gitu, seperti apa? Kalau kita pikirkan secara dalam ya bisa disebut meredup ya. Tapi saya sendiri tetap istilahnya, saya punya prinsip itu kita jangan mengutuk kegelapan karena kegelapan itu ada di AI sekarang kan. Mari kita nyalakan lilin terus untuk membangkitkan diri kita. Jadi saya punya prinsip seperti itu. Sehingga justru dalam keadaan meredup seperti itu yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya itu bahwa tentunya di antara celah-celah yang ada pasti permata tetap bersinar gitu loh. Dan sinar permata ini pasti menemukan orang-orang terbaiknya. Dan ya karena saya memang mencintai dunia saya di situ, kredibilitas saya terjaga saat sekarang ini sehingga ya saya dirangkul dengan beberapa orang yang bisa memahami karya art saya dan tetap eksis. Bagi saya perubahan itu tetap ada. Makanya saya bilang tadi bahwa ya setiap zaman punya orang, setiap orang punya zaman. Jadi kita nggak boleh berdiam nyerah langsung. Tapi kalau Beli Jenggo ngelihat ketika dulu kan identiknya bahwa walaupun sebenarnya kan bisa di mana aja, identiknya kan kartun itu dan media cetak. Awalnya kan begitu. Dan sekarang jangankan media cetak, orang lihat web berita aja nggak sebegitunya kan karena dikalahkan medsos. Nah, seperti apa kira-kira kartun mencoba beradaptasi atau mungkin mengisi celah-celah itu Beli Jenggo kalian? Sebenarnya kan kalau ya sampai sekarang pun saya juga kalau ada hal penting
penting dan genting, selalu saya gambar kartun saya tinggal foto, bawa ke medsos kan selesai, aman itu sebenarnya. Kalau memang ada yang bisa mengolah dengan, ada beberapa teman yang bisa Ada yang menarik yang Beli Jeng bilang tadi, bikin foto. Orang mungkin berpikir mudah ini, kemudian repot, kenapa nggak langsung gambar di PDJ misalnya tuh langsung, kenapa nggak itu? Nah, Kak, saya merasakan setiap orang punya passion ya. Ya, saya waktu di Bogbog dulu tuh selalu ya otak saya bagaimana punya karyawan itu sekitar 24 orang. Bagaimana menghidupi mereka. Bagaimana saya harus mencari ini sehingga saya melupakan belajar digitalisasi. Digital saya lupakan karena ya biasa teman kartun kan, jangan dikasih Jenggo belajar nanti dia pasti bisa dan kita nggak ada pekerjaan gitu loh. Akhirnya saya nge-marketing, melobi-lobi dengan perusahaan-perusahaan hotel, dengan teman-teman yang waktu itu menjadi pejabat untuk dan sebagainya, agar mereka bisa mengalir dan sebagainya. Nah, itulah salah satu kelemahan saya di situ. Tapi kan kelemahan itu bisa digantikan dengan kita cari orang, bisa saja sih seperti itu. Cuman kalau saya di pribadi disuruh untuk memakai iPad, memakai benda ini, saya nggak ini. Tapi pernah mencoba? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Atau mungkin Beli Jenggo ngerasakan? Saya join pernah. Artinya saya buat karya saya hitam putih, nanti kemudian diwarnai. Di zaman Bogbog saya sudah lakukan seperti itu. Jadi, tapi kalau Beli Jenggo sendiri ngerasakan di mana perasaan beda-beda feel atau rasanya gitu, menggambar dengan tangan dan menggambar menggunakan teknologi kayak sekarang? itu sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Artinya ini pun ilmu ini kan saya juga ngajar di beberapa kampus ya, di dosen tamu. Saya sampaikan aja pada mereka bahwa yang namanya teknologi itu adalah finishing untuk menyelesaikan. Semuanya tuh kalau Anda sering mencoba dengan tangan Anda, hands-free drawing Anda dilatih terus demikian, itu akan muncul feel-feel baru. Kalau kita dari awal sudah bermain dengan teknologi dan sebagainya, yang Anda dapatkan hanya efek-efek aja. Itu nggak akan membuat Anda menjadi seorang yang hebat dalam perkesenian. Nah, itu pendapat saya pribadi ya. Kalau yang muda ditanyakan, ya jelas kita dibilang old fashion dan tidak bisa ikuti zaman. Tapi saya yakin banget dan bahasa saya mengatakan bahwa apapun itu, kayak orang bilang AI yang menghancurkan, silakan. Bagi saya ini proses pembusukan AI ini. Saat nanti orang akan mencari karya yang asli. Original lagi. Ya. Jadi sekarang pameran saya di Ramada tuh karya print, kita anggaplah itu karya yang sudah digitalisasi. Di sampingnya saya siapkan karya-karya yang memang asli. Dan itu nilai jualnya beda lagi. Gitu. Seperti itu. Kalau Beli Jeng saya ngelihat, tadi kan bilang ngajar di beberapa kampus juga, saya juga ada bikin kayak semacam kelas atau workshop. Seperti apa kira-kira minat generasi sekarang ini terhadap kartun Beli Jeng? Termasuk pemahaman mereka tentang kartun mungkin? Kalau minat banyak ya, di mana-mana jurusan DKV itu selalu diminati oleh banyak orang ya. Tapi pemahamannya itu yang sedih kadang-kadang saya merasakan. Ya, kadang saya lihat kartun tuh nggak paham dia. Jadi begitu saya ngajar, saya klik ini saya, karya-karya saya yang sudah ini, dari wajah-wajah saya lihat mereka agak bingung, sesuatu yang entah asing, entah nggak paham, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan seperti ini. Karena emang kalau bicara dengan bidang kartun itu memang ada 3 hal yang harus dipahami. Ada etika, ada humor, dan ada yang namanya estetik. Satu dari itu nggak ada. Itu bukan karya kartun yang bagus, namanya ilustrasi. Sekedar pelengkap aja jadinya. Jadi sekarang ini banyak seniman-seniman tuh arahnya ke ilustrasi. Dengan kemampuan ilustrasi yang ada, mereka banyak menjadi staf bekerja di perusahaan-perusahaan luar negeri. Kayak membuat game online. Hampir semua saya tanya teman-teman yang baru-baru, anak-anak muda itu saya tanya, gimana sekarang? Nggak ada, ini gambar kartun cuma bagus. Kamu kerja di mana? Di Amerika. Jadi jam 3 pagi saya mulai kerja sampai jam 2 siang. Dan sebagainya. Maksudnya kerja online ya. Kerjanya apa? Game online. Ya saya nggak tahu duitnya banyak. Membuat toko-toko, figur.
di game-game tuh mereka bisa hidup. Nah, cuman artinya kan yang saya rindukan harus lahir seniman kartun, seniman poster, seniman lukis gitu misalnya kan, yang memang berkualitas. Dan untuk mendapatkan ketiga nilai tadi nggak mudah ya. Iya. Soal intelektual, etika, dan Ya, humor. itu Paling ya. tidak mereka harus suka membaca. Membaca dengan melihat beda kan. Melihat Facebook, melihat Itu ada hubungannya nggak, Bejinggo, kira-kira mungkin dengan anggapan ya, walaupun nggak mungkin benar bahwa memangnya kartun itu sekarang masih laku ya? Mungkin itu barangkali pikir mereka bahwa memang kalau bikin kartun dijual dapat duit berapa? Nah, apa mungkin karena anggapan itu juga nggak? Itulah saya ingin sering perjuangkan. Kalau saya ingin ngomong secara ini ya, secara apa namanya, secara bisnis, sederhana aja. Artinya ya saya senang ketika ada orang yang maaf meremehkan ya posisi seperti kartun apa sih, udah nggak ada majalah, melari kemana? Kalau buat game online. Nah, saya di rumah tuh membuat semacam kelas untuk mengajar anak muda menggambar kartun. Mungkin kalau Pak Ad bisa bayangkan, satu gambar kartun yang saya gambar dalam 5 menit di sebuah apa namanya, Pameran di sebuah pameran atau sebuah event, atau dia duduk aja di apa namanya, di sebuah hotel misalnya, itu satu karya 200.000 atau 100 lah. Biasanya hotel 200.000. Bayangkan mereka bisa menggambar satu hari, misalnya dia menggambar 10 gambar. Hanya dipotong sama hotel, ada hotel yang baik, memotong paling enggak dipotong cuma 20%. Atau paling pol bisa 50-50 ya? Ya 50 misalnya seperti itu. Udah, mereka sama-sama hidup. Jadi kalau mereka tekun itu why not? Belum lagi kayak event-event, kayak misalnya orang merit. Itu seorang kartunis itu 3 jam itu dibayar 5 juta. Satu kartunis 3 jam 5 juta. Kalau itu terjadi misalnya dalam sebulan dia dapat 4 kali 5 kali. Kalau ngomong angka loh, dia hidup. Ada kan berarti kejelian melihat peluang ya sebetulnya sekarang ya. Tidak melulu hanya gambar kartun, pameran, jualan, nggak begitu ya. Makanya saya bilang tadi kan ada tiga jenis kartun yang namanya kartun politik. Itu arahnya mungkin sudah dilupakan mungkin untuk konsumsi media ya. Saya sendiri menjaga itu. Saya sampai sekarang di Koran Nusa setiap hari Sabtu karya saya ada di Koran Nusa. Saya jaga itu untuk menjaga inteligensi saya sebagai seniman. Kredibilitasnya terjaga di situ. Nanti setiap tahun saya bukukan itu. Yang kedua, Ki Kartun kayak kartun-kartun ini sekarang nggak ada majalah bobok, di rumah saya jadiin galeri. Saya jadikan untuk workshop dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini peluang besar. Ini saya ingin latih anak muda sekarang. Daripada dia kerja online dari jam sekian, kalau dia latih, kalau dia mau itu saya kalau gambar kartun wajah itu saya nggak pakai sketch, saya sketch Pak Adjana dalam 5 menit selesai. Itu yang jadi entertainment di hotel-hotel dimanapun. Belum lagi ada orderan sebagai hadiah, itu bisa dibuat dengan komputer. Misalnya ini mau ulang tahun kasih kado wajahnya, atau ini wedding misalnya kasih hadiah. Ya harapan saya sih mereka jangan terjebak di situ, karena ketika ada memilih sebagai kartunis itu ada kecerdasan intelektual yang mereka harus pertanggungjawabkan dan perjuangkan berupa sebuah karya. Jangan hanya keindahan gambar saja, ada kelebihan lain. Itu yang membuat nambah value seorang kartunis. Dan yang namanya rezeki itu ada pada semua pekerjaan sebetulnya. Tinggal bagaimana ngeliat celah itu tadi ya. Itu saya bilang tadi majalah bobok tuh covernya jalan, ininya jalan, semuanya jalan. Berarti kalau dibilang dulu lebih banyak hidupnya itu dari jualan pernak-perniknya ya, bukan tidak langsung dari kartunnya. Betul. Tapi kalau ada nggak yang pernah membeli kartunnya langsung dan harga tinggi? Ada. Setiap tahun kita buat pameran kan. Pameran tentang bok-bok tuh, cover-covernya tuh kita ini kan. Itu waktu itu saya ingat di Pupo Danes Gallery waktu itu dibuatkan pameran. Itu justru semua cover dibeli sama orang Inggris. Orang beli Inggris dibeli sampai bingkai-bingkainya. Ada nggak kartun ini mungkin yang ya bukan ya kartun yang bernuansa kritis tadi ya, yang seperti misalnya tentang globalisasi segala macam tuh dipamerkan dan laku tuh ada nggak berapa? Ada. Saya setiap pamer pasti ada alasan nggak kira-kira kenapa mereka ya kalau beli lukisan orang wajar biasa, tapi ini kok kartun tematik mereka mau beli dan dipajang tuh alasannya kenapa? Alasannya karena masalah itu belum terpecahkan gitu loh. Misalnya kan misalnya ada sebuah karya saya misalnya ada investor
ingin mengambil Bali gitu ya. Nah itulah kelebihan kartunis Bali ya. Saya lihat tuh dari segi teknik dan sebagainya bisa mewakili semua karya tersebut loh. Jadi itu mereka ambil, mereka beli gitu. Atau dua sisi ya tentang budaya Bali dan budaya modern ya. Ya. Yang satu bawa benturan gitu yang satu bawa gebogan, yang satu bawa golep kan gitu ya misalnya. Kayak gitu misalnya. Iya. Satu bawa gebogan, satu bawa tong sampah Iya, besar. betul. Ya, karena problem sampah ada. Betul. Ya artinya apapun yang dikatakan, kalau kita nggak mencoba, pasti tidak tahu tes marketnya, tes ombak kita nggak tahu. Jadi harus dicoba dulu. Ya kayak sekarang misalnya majalah nggak ada, buat online buat nih. Saya pikir kalau dipaksakan nggak bagus. Tapi kalau emang ada yang buat online, silahkan yang muda-muda yang membuat. Betul. Jangan saya dipaksa. Kalau saya justru jarang sekarang ini saya inginkan membagi ilmu yang kita bahas sekarang itu kepada anak muda. Saya buat kelas, Memunculkan saya buat generasi baru ya mungkin dengan cara mereka gitu ya. ya. Dan kalau di pertanyaan tadi, kalau orang tuanya bertanya, "Dadi apa jadi kartunis?" Jawab saya gitu. Dia duduk di hotel, dia nggak ada tekanan apa-apa kerja, buat kartun on the spot, dia langsung gambar. Itu perlu latihan mental dan sebagainya, sambil ngobrol bahasa Inggris, mereka senang digambar, pulang mereka udah bawa uang gitu. Kalau pengalaman Beijingo yang pernah terjadi, kalau untuk lukis wajah on the spot itu paling cepat berapa lama biasanya? 5 menit. 5 menit bisa. Sudah bagus. Hitam putih ya. Tapi itu tidak semua orang punya kemampuan itu ya nggak bisa ya. Ada yang memang harus pakai pensil dulu, ada yang langsung, ada yang ya mungkin garisnya sedikit tapi kuat seperti itu. Artinya kelebihan teman-teman di Bali seperti itu. Jadi dia bisa mensiasati kondisi yang ada. Nah, seperti itu. satu lagi Beijingo, kalau pada era yang kita berlari, pada eranya Gus Martin, Gus Lole, terus kemudian di Beijingo dan segala macam, sampai mungkin yang terakhir, seingat saya barangkali ada yang masih aktif kan kayak Agus Harsanta dan segala macam kan. Dibanding dengan generasi sekarang, seberapa banyak kira-kira pertumbuhan generasinya itu Beijingo? Kalau dulu kan cukup banyak kan orang bisa nyebut si ini. Nah kalau sekarang pemunculannya seperti apa Beijingo? Sekarang banyak. Kayak sekarang ada namanya Gus Dak, itu sedang ada di New Zealand, sedang berpameran dia. Ada sebuah pameran apa saya nggak tahu. Tapi sangat memberikan vibrasi baru juga bahwa dunia kartun tuh cukup bagus ya. Entah gimana cara mereka kan pinter-pinter mereka mencari solusi, job-job dan sebagainya. Nah ada juga beberapa dari kampus-kampus muncul juga. Cuman mungkin ya saya nggak mengikuti terlalu jauh, sehingga saya belum melihat kartunis dalam pengertian yang kita bahas sekarang. Kartun dalam pengertian game itu mungkin banyak ya. Kartun dalam pengertian membuat tokoh-tokoh mungkin banyak ya. Tapi ada beberapa hal kartun-kartun yang memang kita inginkan, yang seperti tipe-tipe yang saya bilang tadi itu, bahwa ada humor, ada estetik, ada etika, itu belum saya lihat bermunculan banyak. Betul. Gus Harsanta kualitas internasional bagus gitu loh. Cuma kalau untuk memunculkan yang kayak tadi, yang karakter kartunisnya mungkin yang menghasilkan tokoh seperti Sangut Delem, Bog-Bog itu belum ya gitu. Belum ya, itu masih pribadi dia mengerjakan. Sih sah-sah aja, karena sekarang memang susah lah kita bekerja atau menggaji dan sebagainya. Dulu kan sampai sopir saya pun juga bisa membuat kartun dulu gitu loh. Karena saking sering dia melihat, rasanya bisa. Akhirnya paling enggak dia ngikuti dan bisa. Yang tukang sapu tadinya kok saya bisa juga, dia coba akhirnya bisa kan, gitu loh. Memang harus diinikan. Cuman kesannya kartun itu memang satu dunia anak-anak, dunia coret-coret yang tidak bermutu, kesan itu. Tapi kalau kita seriuskan, itu bisa itu kan sudah menjadi stigma yang agak sulit dihapus ya dari dulu. Oh kartun anak-anak, kartun yang bercanda gitu aja ya, sebetulnya kan. Tapi sebetulnya kalau kita telusuri bahwa kartun itu adalah, yang terutama kartun politik misalnya kan, itu cara kita untuk membuat sesuatu agar lebih baik. Kartun adalah alarm. Bagaimana kita menjadikan hal-hal yang satir itu menjadi cermin bagi kita semua. Ibaratnya orang dikritik,
tanpa membuat dia marah, tapi Ya, tersenyum itulah. gitu sebetulnya ya. Ya. Ya, itu yang kita sering perjuangkan dalam berkarya seperti itu. Dan itu juga harapan Beli Jenggo barangkali dan membuka kelas itu ya, workshop itu Ya, tadi ya. workshop itu. Ya, cuman saya bilang tadi kalau para buli-buli itu sekalipun usianya sekarang 21, 22 tuh dia bisa tertawa lepas ngelihat karya itu. Dan di sini sepertinya agak tenggelam dengan hal-hal yang sifatnya ilustrasi gitu. Keindahan ilustrasi itu banyak yang bisa dengan efek-efek teknologi. Tapi karya kartun yang bagus adalah pemaknaan. Ada humor, etika, estetik itu bersatu menjadi satu, itu kartun. Dan untuk tetap menjaga itu butuh perjuangan dan Ya. itu akan terus berproses kan itu Beli Ya, Jenggo ya. itu ya. Ya. Oke. Ya, Beli Jenggo, terima kasih sudah hadir di Ukemade bercerita tentang kartun. Nanti ditunggu lagi kabar berikutnya barangkali ya, pamer. Semoga pamerannya berjalan lancar dan juga makin banyak menginspirasi ya. Termasuk juga yang karya-karya seperti ini barangkali ya bukan hanya sekedar buku ya, tapi juga bisa memberi wawasan, pencerahan sekaligus orang-orang terinspirasi juga barangkali dari ini ya. Terima kasih Beli Jenggo sudah hadir di Ukemade. Tetap semangat berkarya dan jangan lupa salam secangkir kopi hangat.